Hai guys, ya, hari ini ketemu lagi sama aku Julian. Jadi aku berada di markas PMI Kabupaten Buleleng. Nah, hari ini aku janjian nih sama Kak Aryani. Dia adalah salah satu mahasiswa semester akhir ya Kak ya. Mahasiswa semester akhir di salah satu perguruan tinggi di Buleleng. Nah, dia juga saat ini sedang bekerja dan udah skripsian semester akhir, terus kerja. Dia juga aktif nih menjadi relawan PMI Kabupaten Buleleng. Nah, kita hari ini bakalan bincang-bincang santai aja ya Kak Aryani ya. Terkait dengan gimana sih caranya Kak Aryani menjaga kesehatan mentalnya Kak Aryani, terutama ya di tengah kesibukan Kak Aryani sangat padat sekali jadwalnya. Oke, Kak Aryani boleh kenalan dulu deh sama teman-teman yang nonton. Oke, boleh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Aryani. Saya merupakan salah satu mahasiswa di perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng. Saya sendiri sekarang udah semester 8 ya, semester akhir. Dan seperti yang Kak Aya tadi sampaikan, saya juga bekerja dan aktif organisasi. Itu, Kak. Oke, Kak Aryani. Kak Aryani di mana sih sekarang kerja, Kak? Oke, saya kerja sekarang di salah satu coffee shop yang ada di Singaraja. Oke, di yang paling saya cuman jualan di sana, sekalian juga jadi kasirnya di sana kayak gitu. Melayani sekaligus Iya, jadi kasirnya iya. ya. Lumayan ribet juga Iya, ya. bener sih. Eh, Saat ini berarti aktivitasnya Kak Aryani itu skripsian ya? Iya. Skripsian terus kerja, tapi bisa juga aktif nih di jadi relawan kemanusiaan ya gitu. Iya. Gimana sih caranya Kak Aryani mengatur itu semua? Oke, yang paling penting itu manajemen waktu ya, Kak. Saya juga menetapkan prioritas yang mana saya utamakan, pastinya kuliah. Setelah itu kalau misalnya kebetulan saya kerjanya agak fleksibel ya, jadi ada shiftnya. Kalau misalnya saya ada kepentingan untuk wawancara atau bimbingan ke dosen, saya bisa ngambil shift sore atau malam. Kemudian kalau misalnya saya bisa full, maksudnya di dalam hari itu saya nggak ada bimbingan atau kuliah atau wawancara ke narasumber, saya bisa full kerja kayak gitu. Jadi fleksibel juga sih Kak untuk kerja saya. Untungnya Iya. fleksibel ya Iya. Kak ya. Terus juga bisa ikut di kegiatan kemanusiaan iya, ya bersama dengan organisasi PMI. Kak Aryani pernah nggak sih dengar yang namanya gangguan mental, gangguan kesehatan mental itu pernah nggak dengar ya? Oke, pernah sih, itu lebih ke kejiwaan nggak sih? Iya, betul. Kejiwaan, depresi Ya, kayak gitu ya. psikisnya Iya, orang. psikis gitu. ya. Itu pernah sih saya dengar. Oh, terus Kak Aryani pernah nggak menemui kasus misal kayak temennya mungkin temannya Kak Aryani itu mungkin Kak Aryani sendiri ya gitu pernah merasa kayak kesehatan mental saya terganggu nih gitu terus kayak ada ciri-ciri terkait dengan gangguan kesehatan mental itu pernah nggak? Dari saya sendiri selama saya hidup gitu kan pernah pasti, karena kebetulan saya juga bisa dibilang merantau di sini kan. Saya juga ngekos, pastinya nggak sama orang tua, jadi kurang lah supportnya gitu kan. Jadi kerjaan juga banyak tekanan dari teman-teman kerja atau bos sendiri, kemudian di kampus itu ngejar dosen gitu kan Kak, tahu kan Kak, Iya, kalau iya. misalnya ya gitu dah Semester akhir ya, gitu dah, cerita semester iya, akhir. ngejar-ngejar dosen itu pasti kayak stres banget gitu Kak, apalagi yang kita rencanakan itu nggak sesuai sama rencana gitu kan. Jadinya saya pernah kok Kak, saya kayak ngurung diri di kamar kayak gitu. Kalau misalnya saya nyisir itu kan Kak, banyak banget ada apa namanya, Ya, rontok gitu rambut ya. rontok. Itu sih menurut saya kemungkinan itu juga indikasi kalau saya ada gangguan mental kayak gitu. Tapi untungnya saya juga punya temen gitu kan Kak, jadi saya minta saran atau sekedar curhat ke teman saya untuk meredakan agar nggak semakin berlarut-larut kayak gitu sih Kak. Aryani emangnya asalnya dari mana kok di Singaraja merantau? Ya sebenarnya sih Buleleng juga Kak, tapi asli saya ya di kecamatannya Banjar, itu beda. Kalau di sini sekarang kan di Sambangan saya ngekos. Oh, gitu. lumayan jauh Iya, ya dari lumayan Banjar ya. juga. Terus kayak pas Kak Aryani gini nih, kan kayak ngurung diri gitu kan. Pas nggak ada teman ya, nggak ada teman. Pernah nggak sih kayak gitu? Pas ngurung, pas sudah down banget terus ngurung diri, nggak ada teman aja curhat. Pernah nggak kayak gitu? Pernah sih Kak, paling saya pelariannya ke sosmed gitu sih kan. Nanti kayak scroll TikTok atau enggak, saya juga suka ngegame kan, paling game kayak gitu. Tapi untungnya sih
maksudnya nggak sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan saya terlalu dalam kesedihan kayak gitu. Jadi saya udah apa namanya, udah bisalah kayak ngontrol diri saya buat nggak terlalu nggak terlalu iya, berlarut-larut ya tidak kayak gitu kayak ya. gitu sih. Oh, biasanya kan kalau orang dengan kayak gangguan kesehatan mental itu kan hariannya kadang-kadang kan berpikir yang aneh-aneh nih. Iya. Kayak misal mau istilahnya bunuh diri Iya, gitu bundir ya. ya. Bundir ya, bundir bahasa Bundir, kerennya, iya, iya. bundir. Kayak gitulah bunuh diri terus kayak sayat-sayat Oh iya, iya, tahu tahu, kan? tahu. Sayat-sayat Iya, tangan iya, itu. pakai silet gitu Iya, kan, iya, kayak iya. silet pakai ya intinya benda tajam gitu kan. Kadang-kadang orang kan cari perhatian seperti itu kalau dia udah gangguan mentalnya Mental. terganggu lah gitu. Kak Aryani pernah nggak sih rasainnya kayak gitu? Maksudnya kayak berpikir terbelesit dalam pikiran Kak Aryani kalau Kak Aryani pengen kayak gitu. Iya, stres-stresnya orang kayaknya pernah deh. Pernah. Pernah ya? Pernah, tapi untungnya nih bersih nih, masih bersih. Oh ya, masih bersih ya? Nggak ada Nggak ada kayak sayatan ya. ya? Aman kok, aman. Nggak sampai, belum sih. Tapi semoga aja nggak pernah kok sampai nyayat tangan, apalagi kayak udah apa namanya nyiapin tali buat gantung diri itu enggak sih, belum enggak sih. Enggak ya, semoga enggak ya. Semoga Gitu. enggak deh. Gitu ya sih Kak. Bener-bener. Minimal nggak nyemplung ya di bawah jembatan. Iya. Apalagi misalnya di kamar mandi, apa namanya ember, diisi ember terus dilempungin diri itu enggak sih. Aduh, parah Nggak banget. sampai ke sana sih. Apalagi ya itu udah, maksudnya saya masih bisa ngontrol diri saya sih untuk nggak ngelakuin itu. Oke, Yes. berarti Kak Aryani selama ini kalau udah stres gitu kan, stres banget terus ngedown gitu, pas kerjaan numpuk gitu kan, terus skripsian yang revisiannya Ya, banyak, belum di ACC juga ya kan. dosen yang Menghilang. bukan mahasiswanya yang menghilang, tapi dosennya yang menghilang ya. Iya. Itu berarti Kak Aryani kayak gimana gitu loh untuk menghadapi itu semua? Bagaimana sih Kak Aryani memanajemen stresnya Kak Aryani itu sendiri? Oke, mungkin yang saya tadi sempat bilang gitu kan, yang pertama itu pasti kayak manajemen waktu, menentukan prioritas, kemudian saya juga punya hobi-hobi yang bisa saya lakuin untuk sekedar melupakan apa namanya masalah-masalah yang saya apa namanya hadapi gitu kan, misalnya sekedar olahraga atau nonton drakor itu Nonton yang iya ganteng-ganteng ya. itu udah kan cenonmu itu kan siapa tahu kan bisa itu udah bisa ngilangin, sekedar lupa lah sama stres saya gitu kan, kemudian cerita sama teman-teman Betul, gitu kan, betul. iya, kemudian saya juga ngekos sama teman saya, jadi agak gampang deh kalau misalnya saya ada masalah atau ada yang setidaknya mau diceritain itu, saya nggak ragu untuk cerita dan minta saran ke teman gitu. Jangan jadi orang yang anti kritik gitu sih. Itu sih pesan dari saya gitu ya sih. Oke, jadi untuk teman-teman nih, jadi dari Kak Aryani tadi sudah menceritakan gimana rasanya Kak Aryani yang menjadi mahasiswa semester akhir yang sedang gencar-gencarnya skripsian, terus Kak Aryani juga bekerja di salah satu coffee shop yang dimana di Singaraja itu coffee shop tuh lumayan ramai loh Kak Iya, Aryani ya. lumayan ya. Lumayan ramai, tapi masih bisa dibilang fleksibel seperti katanya Kak Aryani ya. Terus juga Kak Aryani aktif di organisasi baik di kampus maupun di luar kampus seperti kegiatan relawan ini ya. iya. Nah, itu dari Kak Aryani untuk memanajemen itu semua. Yang penting minimal tidak mengambil hal-hal yang Iya, negatif benar ya. Boleh terpuruk, Iya. tapi jangan sampai nyayat-nyayat Iya, tangan ya. benar, Jangan benar, sampai mau loncat dari atas jembatan gitu. Soalnya Sambangan itu lumayan banyak jembatannya. lumayan. Itu. Jadi itu ya guys, sebagaimanapun ngedownnya kalian, sebagaimanapun terpuruknya kalian, tetap jaga kesehatan mental kalian karena tubuh yang sehat terdapat juga mental yang kuat. Jadi tetap jaga kesehatan tubuh kalian. Jadi nanti mental kalian juga terjaga gitu. Kalau mau curhat-curhat, boleh deh datang aja ke sini sama aku curhatnya gitu. Nanti kita ada privacy dan sebagainya boleh ditutupi. Yang penting tetap jaga kesehatan mental kalian ya. See you. Thank you Kak Aryani. Iya, sama-sama Kak Julian. Bye semua. Berapa menit ya?